Halo, selamat datang di Orion Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya dapat menyajikan cerita yang lebih menarik lagi. Pergi dari sini, anak sial. Teriakan ibu masih menggema, mengiringi langkahku menembus badai 7 tahun lalu. Kini, telepon dari pos keamanan berbunyi. Tamu Anda tiba. Aku tersenyum miring menatap layar CCTV. Buka gerbangnya. Mangsanya sudah masuk perangkap. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan malam itu turun seperti jarum-jarum es yang menghujam bumi, seolah alam semesta sedang marah atau mungkin menangis melihat apa yang terjadi di dalam rumah megah bercat putih gading itu. Kilat menyambar, menerangi lorong lantai 2 tempat aku berdiri gemetar, menempelkan telinga ke pintu ruang kerja ayah yang terbuat dari kayu jati tebal. Jantungku berdegup begitu kencang, rasanya seperti akan melompat keluar dari rongga dada dan jatuh ke lantai marmer yang dingin. Aku seharusnya sudah tidur. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi rasa haus yang mencekik memaksaku bangun untuk mengambil air ke dapur, dan suara tawa tertahan dari ruang kerja ayah menghentikan langkahku. Itu suara ibu. Tawa yang biasanya terdengar lembut dan penuh kasih sayang di depan tamu-tamu sosialitanya, malam ini terdengar berbeda. Terdengar tajam, dingin, dan penuh kemenangan. Aku menahan napas. Ada sesuatu yang salah. Instingku sebagai seorang kakak berteriak bahwa ada bahaya yang mengintai. Dengan tangan yang berkeringat dingin, aku merogoh saku piyama, mengeluarkan ponselku, dan menekan tombol rekam. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Mungkin karena selama beberapa bulan terakhir, aku merasa ada yang disembunyikan oleh orang tuaku. Mereka sering berbisik-bisik, dan tatapan mereka pada adikku, Dika, seringkali kosong, tanpa emosi. Asuransinya sudah cair persetujuannya. Bram, tanya ibu. Suaranya terdengar jelas meski teredam pintu. Sudah, Siska. Nilainya 15 miliar. Cukup untuk menutupi hutang kasino aku dan gaya hidup belanja kamu untuk 10 tahun ke depan. Jawab ayah. Ada bunyi gelas berdenting. Mereka sedang bersulang. Masalahnya hanya satu. Anak cacat itu harus pergi, sealami mungkin. Tanganku menutup mulut, menahan pekikan ngeri. Anak cacat. Mereka menyebut Dika, adik kandungku sendiri, darah daging mereka, sebagai anak cacat. Dika baru berusia 10 tahun, lumpuh layu sejak lahir, dan dia adalah malaikat paling manis yang pernah kutahu. Dia tidak bisa berjalan, tapi senyumnya bisa menerangi ruangan paling gelap sekalipun. Rencananya sudah matang, desak ibu. Tidak ada keraguan dalam suaranya, tidak ada rasa bersalah. Hanya ketidaksabaran. Besok kita ajak mereka piknik ke villa di puncak. Jalanan di sana curam. Aku sudah melonggarkan baut rem kursi rodanya tadi sore di garasi. Saat kita berhenti untuk foto di tebing, kau hanya perlu pura-pura membenarkan selimutnya, lalu dorong sedikit. Gravitasi akan melakukan sisanya. Polisi akan mengira itu kecelakaan karena rem blong. Kursi roda tua, perawatan buruk. Selesai. Duniaku runtuh detik itu juga. Kakiku lemas seperti jeli. Air mata panas membanjiri pipiku tanpa bisa kutehan. Orang tuaku, orang yang selama ini kami hormati, ternyata adalah monster berwajah manusia. Mereka berencana membunuh Dika demi uang. Demi menutupi hutang judi dan tas-tas bermerek. Kemarahan meledak di dadaku, mengalahkan rasa takut. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus menyelamatkan Dika. Aku harus lapor polisi. Tanpa sadar, sikuku menyenggol vas bunga keramik di atas meja konsol di samping pintu. Prang! Suara pecahan keramik itu terdengar seperti ledakan bom di tengah kesunyian malam. Hening sejenak di dalam ruangan. Lalu, langkah kaki terburu-buru mendekat. Pintu ruang kerja tersentak terbuka. Ayah berdiri di sana, wajahnya merah padam, matanya membelalak liar saat melihatku berdiri gemetar di antara pecahan vas. Di belakangnya, ibu menatapku dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Ponsel di tanganku masih merekam. Kau? Geram ayah. Ia maju selangkah, mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. Apa yang kau dengar? Hah? Apa yang kau lakukan di sini? Lepaskan aku, teriakku, berusaha memberontak. Aku dengar semuanya. Kalian gila. Kalian mau membunuh Dika. Aku akan lapor polisi. Aku sudah merekam semuanya. Wajah ibu berubah pucat sejenak. Tapi kemudian matanya menyipit licik. Dia melangkah maju, merampas ponsel dari tanganku dengan kasar sebelum aku sempat menyimpannya. Tanpa ragu,
Dia membanting ponsel itu ke lantai marmer sekuat tenaga, lalu menginjaknya dengan hak sepatu tingginya berulang kali hingga hancur berkeping-keping. Bukti apa? Tanya ibu dengan nada mengejek, bibir merahnya menyunggingkan senyum sinis. Tidak ada rekaman. Tidak ada bukti. Siapa yang akan percaya padamu? Remaja 17 tahun yang emosional dan suka berhayal. Kalian iblis, jeritku. Aku mencoba lari menuju kamar Dika, ingin membangunkannya, ingin membawanya pergi dari rumah neraka ini. Tapi ayah lebih cepat. Tangannya yang besar menjambak rambutku, menarikku kembali hingga aku terhuyung dan jatuh tersungkur di lantai. Rasa sakit di kulit kepalaku luar biasa, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Mau jadi pahlawan, ya? Desis ayah tepat di telingaku. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Kau pikir kau bisa menghancurkan rencana kami? Kau pikir kami akan membiarkanmu menghalangi uang 15 miliar itu? Ayah, sadarlah. Itu Dika. Anak ayah. Aku menangis, memohon pada sedikit saja hati nurani yang mungkin tersisa. Tapi tatapan ayah kosong. Uang telah membunuh jiwanya. Bawa dia keluar, Bram. Sekarang, perintah ibu dingin. Dia bahkan tidak melihatku lagi, seolah aku adalah sampah yang harus dibuang. Kalau dia tetap di sini, dia akan bikin kacau besok. Singkirkan dia. Ayah menyeret tubuhku. Benar-benar menyeret. Aku meronta, menendang, mencakar tangannya, tapi tenaganya jauh di atasku. Dia menarikku menuruni tangga mewah yang melingkar, melewati ruang tamu yang penuh dengan lukisan mahal, menuju pintu depan yang besar. Dika! Dika! Bangun! Lari! Dika! Teriakku sekuat tenaga, berharap suaraku bisa membangunkan adikku di lantai atas. Tapi suara petir yang menggelegar menelan jeritanku. Pintu kamar Dika tetap tertutup rapat. Ayah membuka pintu utama. Angin kencang dan hujan deras langsung menerpa wajahku. Dinginnya menusuk tulang. Tanpa belas kasihan, ayah melempar tubuhku ke halaman depan yang basah berlumpur. Aku tersungkur, lututku menghantam batu paving. Perih bukan main. Piyamaku basah kuyup dalam hitungan detik. Jangan pernah kembali, ancam ayah, berdiri di ambang pintu yang hangat dan kering. Kilat menyambar di belakangnya, menciptakan siluet monster yang mengerikan. Kalau kau berani buka mulut, kalau kau berani lapor polisi atau mendekati rumah ini lagi, aku pastikan bukan cuma Dika yang celaka. Kau juga akan mati. Ingat itu. Tidak ada yang akan percaya padamu. Kau cuma anak nakal yang kabur dari rumah. Ibu. Aku menatap ibu yang berdiri di belakang ayah, memeluk dirinya sendiri untuk menghalau dingin. Tolong. Ibu menatapku datar. Kau bukan anakku lagi. Pergi dari sini, anak sial. Kau pembawa sial di keluarga ini. Blam. Pintu jati yang kokoh itu tertutup di depan hidungku. Suara kunci diputar dari dalam terdengar sangat final. Aku ditinggalkan sendirian di tengah badai, tanpa uang, tanpa alas kaki, tanpa jaket, hanya dengan piyama tipis yang melekat di tubuh. Aku merangkak mendekati pintu, memukul-mukul kayunya dengan kepalan tanganku yang lemah. Buka. Kumohon. Jangan sakiti Dika. Bunuh saja aku, tapi jangan Dika. Tidak ada jawaban. Lampu depan rumah dimatikan, meninggalkanku dalam kegelapan total. Hanya ada suara hujan yang menderu dan tangisanku yang sia-sia. Aku mencoba bangkit, tapi kakiku gemetar hebat karena kedinginan dan syok. Aku menatap jendela kamar Dika di lantai atas. Dia masih tidur, tidak tahu bahwa besok adalah hari eksekusinya. Rasa tidak berdaya itu menghancurkanku. Aku ingin mendobrak pintu, tapi aku lemah. Aku ingin berteriak minta tolong pada tetangga, tapi jarak rumah di kawasan elit ini sangat jauh satu sama lain, dan suara badai meredam segalanya. Jika aku tetap di sini, aku akan mati kedinginan sebelum pagi. Dan jika aku mati, siapa yang akan membalaskan dendam Dika? Sebuah pemikiran gelap namun kuat mulai tumbuh di benakku, mengalahkan rasa dingin. Aku harus bertahan hidup. Aku tidak boleh mati di sini. Ayah benar, tidak ada yang akan percaya padaku sekarang. Aku tidak punya bukti. Polisi akan menganggapku remaja gila. Tapi suatu hari nanti aku akan kembali. Dengan sisa tenaga terakhir, aku memaksakan diri untuk berdiri. Kakiku perih dan berdarah, tapi aku mulai berjalan tertatih-tatih menuju gerbang kompleks. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah megah itu, rumah yang dulu kusebut istana, kini menjadi penjara pembantaian. Aku bersumpah, bisikku di tengah deru angin, suaraku parau dan penuh kebencian. Demi setiap tetes air mata dan darah malam ini, aku akan kembali. Aku akan menghancurkan kalian.
Aku akan mengambil semuanya, sampai kalian tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Malam itu, Rara yang lugu dan Priang mati di bawah guyuran hujan. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang diisi oleh satu tujuan tunggal, pembalasan. Aku berjalan menembus malam, meninggalkan masa laluku, menuju kegelapan yang entah berujung di mana. 3 hari pertama adalah neraka yang sesungguhnya. Aku belajar bahwa rasa lapar bukan hanya sekadar perut yang berbunyi. Rasa lapar yang sebenarnya adalah rasa sakit fisik yang nyata, seolah lambungmu sedang memakan dirinya sendiri. Kepalaku pening terus-menerus, pandanganku berkunang-kunang, dan setiap langkah terasa seperti menyeret beban besi seberat 1 ton. Aku tidak berani pulang ke rumah teman-temanku. Ayah pasti sudah menyebarkan fitnah bahwa aku kabur karena narkoba atau hamil atau mencuri, apapun alasan yang membuat orang lain jijik padaku. Aku tidak punya siapa-siapa. Uang di saku nol. Ponsel hancur. Identitas tidak ada. Malam pertama, aku tidur di bawah jembatan layang, berhimpitan dengan tumpukan kardus basah. Baunya pesing dan busuk, campuran sampah dan limbah kota. Tikus-tikus got seukuran lengan orang dewasa berlarian di dekat kakiku, membuatku tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Aku, yang terbiasa tidur di kasur empuk dengan spray sutra, kini harus meringkuk memeluk lutut di atas beton keras yang dingin. Setiap kali ada orang lewat, aku menahan napas, takut mereka akan menyakitiku. Siangnya, aku mencoba meminta air dari warung makan pinggir jalan. Pergi. Jangan bikin kotor tempat ini. Usir pemilik warung, menyiramkan air bekas cucian piring ke arahku. Aku tertegun. Penampilanku memang sudah kacau balau. Rambut kusut masai, piyama kotor berlumpur yang sudah robek di sana-sini, wajah cemong debu jalanan. Di mata dunia, aku bukan lagi anak orang kaya. Aku adalah gembel. Sampah masyarakat yang tidak layak mendapat seteguk air bersih. Aku akhirnya minum dari keran masjid saat sepi, dan memakan sisa roti yang kutemukan di tong sampah sebuah minimarket. Rasanya sedikit asam, mungkin sudah jamuran, tapi aku menelannya sambil menangis. Harga diriku hancur lebur. Aku, yang dulu membuang makanan jika rasanya sedikit saja tidak enak, kini berebut sisa makanan dengan kucing liar. Pada hari ke-7, tubuhku akhirnya menyerah. Aku tidak makan apapun selama 2 hari terakhir selain air mentah. Hujan kembali turun, seolah mengejek nasibku. Aku berjalan tanpa tujuan di kawasan bisnis pusat kota, tempat gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi menantang langit. Orang-orang berlalu lalang dengan payung dan jas rapi. Wangi parfum mereka menusuk hidungku yang terbiasa mencium bau sampah seminggu ini. Tidak ada yang menoleh. Bagi mereka, aku transparan. Mataku menangkap sebuah gedung yang sangat megah. Dindingnya kaca hitam mengkilap, lobi depannya terang benderang dengan lampu kristal. Ada rasa hangat yang memancar dari pintu putar otomatis itu setiap kali ada orang keluar masuk. Naluri bertahan hidupku menuntunku ke sana. Aku hanya ingin sedikit kehangatan. Hanya 5 menit berteduh dari hujan yang membekukan ini. Aku melangkah tertatih menuju emperan lobi gedung itu. Di atas pintu masuk, tertulis huruf emas besar, Julin Partners, Law Firm. Begitu kakiku menginjak lantai granit teras, seorang satpam bertubuh besar langsung menghadang. Heh, gembel, pergi sana, bentaknya kasar. Tangannya sudah siap memukulku dengan tongkat karet. Jangan motorin lobi. Ini kantor elit, bukan panti sosial. Tolong, Pak. Suaraku nyaris tak terdengar, serak dan lemah. Cuma sebentar, dingin. Bodoh amat. Pergi atau kusenyet kau. Satpam itu mendorong bahuku. Tubuhku yang sudah diambang batas tidak punya tenaga untuk menahan dorongan itu. Aku terhuyung ke belakang, keseimbanganku hilang. Dunia berputar hebat. Langit-langit lobi yang tinggi tampak bergoyang. Lalu, semuanya gelap. Aku jatuh pingsan di atas kerasnya lantai granit. Sayup-sayup, aku mendengar suara keributan. Suara satpam itu panik. Lalu suara lain yang lebih berat, lebih tenang, tapi memiliki otoritas yang mengerikan. Ada apa ini ribut-ribut di depan kantorku? Maaf, Pak Julin. Ada gelandangan pingsan. Saya sedang berusaha menyingkirkannya agar tidak mengganggu pemandangan Bapak. Aku merasakan seseorang berjongkok di dekatku. Bau cerutu mahal dan kolon maskulin yang mewah menerpa indera penciumanku, menggantikan bau hujan dan aspal. Tangan yang hangat menyentuh leherku, memeriksa nadi. Aku memaksakan diri membuka mata. Pandanganku kabur, tapi aku bisa melihat sosok pria parubaya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Wajahnya keras, dengan garis rahang tegas dan mata setajam elang yang menatapku bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa ingin tahu.
Dia seperti sedang meneliti spesimen langka. Dia masih hidup, gumam pria itu, suaranya dalam. Biar saya seret ke jalan, Pak, kata satpam itu buru-buru. Diam, perintah pria yang dipanggil Julian itu. Satu kata, tapi cukup membuat satpam itu membeku ketakutan. Julian kembali menatapku. Matanya terkunci pada mataku. Kau dengar aku, nak? Tanyanya pelan. Aku mengangguk lemah. Kau punya dua pilihan, katanya. Nadanya datar seolah sedang membicarakan cuaca. Satpam ini bisa membuangmu ke selokan, dan kau akan mati kedinginan malam ini. Itu pilihan yang mudah. Selesai penderitaanmu. Aku mencoba berbicara, tapi tenggorokanku terlalu kering. Atau, lanjutnya, matanya menyipit, mencari sesuatu di dalam jiwaku. Kau bangun. Kau ikut aku. Tapi harganya mahal. Kau harus menyerahkan hidupmu padaku. Tidak ada lagi istirahat, tidak ada lagi belas kasihan. Tapi kau akan hidup. Kenapa orang asing ini menawariku hal seperti itu? Aku tidak tahu. Mungkin dia gila. Mungkin dia pedagang manusia. Tapi saat aku menatap matanya, aku melihat sesuatu yang familiar. Kekejaman. Kekejaman yang sama dengan yang kurasakan saat memikirkan orang tuaku. Ingatan tentang Dika melintas di benakku. Wajah ibu yang tersenyum sinis. Wajah ayah yang mengusirku. Rasa benciku menjadi bahan bakar yang tiba-tiba menyalakan kembali mesin di tubuhku yang hampir mati. Aku tidak mau mati sebagai sampah di depan mereka. Aku mau mereka yang menjadi sampah. Dengan sisa tenaga terakhir yang entah datang dari mana, aku mencengkeram ujung celana bahan mahalnya. Kuku-kukuku yang kotor menancap di kain itu. Aku menatap matanya tajam, menyalurkan seluruh dendam dan kemarahan yang kupunya. Aku mau hidup, desisku parau. Aku mau menghancurkan mereka. Julian terdiam sejenak. Lalu, perlahan, sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Bukan senyum ramah, tapi senyum predator yang menemukan partner berburu yang potensial. Dia melihat api di mataku. Api yang sama dengan miliknya. Bagus, katanya. Dia berdiri, lalu menoleh pada satpam yang masih bengong. Angkat dia. Bawa ke mobilku. Hati-hati, jangan sampai jasmu yang murahan itu menggores kulitnya. Dia aset baruku. Tapi Pak. Lakukan, bentaknya. Saat tubuhku diangkat, kesadaranku mulai menghilang lagi. Tapi kali ini, aku tidak takut. Aku tahu aku tidak akan mati malam ini. Aku baru saja menjual jiwaku pada iblis, demi mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam pada iblis lainnya. Dan aku rela. Malam itu adalah akhir dari hidupku sebagai gelandangan, dan awal dari kelahiranku kembali. Julian tidak memberiku uang receh. Dia memberiku kesempatan untuk menjadi monster. Dan aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Perjalanan balas dendamku baru saja dimulai. Dari titik nol, dari lantai dingin di depan sebuah firma hukum yang akan menjadi kawah candra di mukaku. Cahaya matahari yang menembus tirai sutra tebal membangunkanku. Aku mengerjap, butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku tidak lagi berada di atas beton dingin di depan gedung pencakar langit itu. Aku berbaring di atas kasur yang begitu empuk seolah aku tidur di atas awan. Ruangan ini besar, bernuansa abu-abu dan hitam, dingin namun mewah. Infus menancap di punggung tanganku. Pintu terbuka. Julian masuk. Dia tidak membawa bubur atau bunga seperti penjenguk pada umumnya. Dia membawa tumpukan buku tebal, buku-buku hukum pidana, perdata, dan psikologi perilaku. Dia melempar buku-buku itu ke ujung kaki ranjangku dengan bunyi gedebuk yang keras. Kau tidur selama 2 hari, katanya tanpa basa-basi. Dia menarik kursi, duduk di samping ranjang, dan menatapku dengan intensitas yang sama seperti malam itu. Dokter pribadiku bilang kau menderita malnutrisi akut, dehidrasi, dan infeksi kulit. Tapi kau akan hidup. Aku mencoba duduk, meringis merasakan nyeri di sekujur tubuh. Kenapa? Bapak menolong saya? Karena aku butuh senjata, jawab Julian datar. Dia menyalakan cerutu, asapnya mengepul memenuhi ruangan steril itu. Aku punya firma hukum paling sukses di kota ini, tapi aku dikelilingi oleh domba. Pengacara-pengacara lulusan universitas mahal yang tidak punya nyali. Mereka takut kotor. Mereka takut melanggar batas. Tapi kau. Dia menunjuk mataku dengan ujung cerutunya. Kau sudah melihat neraka. Kau tidak punya rasa takut lagi karena kau sudah kehilangan segalanya. Orang yang tidak punya apa-apa adalah orang yang paling berbahaya. Apa yang Bapak inginkan? Tanyaku. Namamu Rara, kan? Lupakan nama itu. Julian berdiri, berjalan ke jendela.
Rara adalah gadis lemah yang diusir orang tuanya. Rara adalah korban. Mulai hari ini, kau adalah Aurora. Kau akan menjadi anak asuhku secara legal. Aku akan membiayai pengobatanmu, pendidikanmu, makanmu, pakaianmu. Kau akan masuk ke fakultas hukum terbaik. Kau akan lulus dengan nilai sempurna. Dia berbalik menatapku tajam. Tapi sebagai gantinya, kau milikku. Kau akan bekerja untukku. Kau akan belajar cara memanipulasi hukum, cara memelintir kebenaran, dan cara menghancurkan lawan tanpa menyentuh mereka. Dan ketika kau sudah siap, kau boleh menggunakan semua ilmu itu untuk menghancurkan orang tuamu. Sepakat? Tawaran itu terdengar seperti perjanjian dengan setan. Tapi apa pilihanku? Kembali ke jalanan dan mati perlahan? Atau menjadi iblis binaan Julian dan mendapatkan pedang untuk memenggal kepala musuhku? Sepakat, jawabku. Suaraku tidak bergetar. 3 bulan kemudian, mimpi buruk itu menjadi nyata. Aku sedang duduk di perpustakaan pribadi Julian, mempelajari pasal-pasal tentang hukum waris, ketika televisi di sudut ruangan menyiarkan berita sore. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di kawasan Puncak hari ini. Seorang anak penyandang disabilitas dilaporkan tewas setelah kursi rodanya tergelincir jatuh ke jurang sedalam 50 meter. Korban diidentifikasi bernama Dika, 10 tahun. Duniaku berhenti berputar. Buku di tanganku jatuh ke lantai. Di layar televisi, wajah ibu muncul. Dia menangis histeris di pelukan ayah. Aktingnya sempurna. Dia terlihat hancur. Seorang ibu yang kehilangan belahan jiwanya. Ayah tampak tabah, mengusap punggung ibu dengan wajah duka yang mendalam. Polisi diwawancarai, mengatakan bahwa rem kursi roda tersebut blong karena usia tua dan medan yang curam. Murni kecelakaan. Mereka melakukannya. Mereka benar-benar melakukannya. Rencana yang kudengar malam itu bukan sekadar wacana. Mereka membunuh Dika. Adikku yang tidak berdosa, yang senyumnya adalah satu-satunya cahaya di rumah itu, kini hancur di dasar jurang karena keserakahan orang tua kandungnya sendiri. Aku tidak menjerit. Aku tidak menangis meraung-raung. Rasa sakitnya terlalu besar untuk dikeluarkan lewat air mata. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku hingga hancur menjadi debu. Aku hanya duduk mematung, menatap layar televisi dengan mata kosong. Julian masuk ke perpustakaan. Dia pasti sudah mendengar beritanya. Dia mematikan televisi, lalu berdiri di depanku. Menangislah, katanya pelan. Sekali ini saja, habiskan air matamu hari ini. Tapi besok, jangan ada lagi air mata. Ubah kesedihan itu menjadi bahan bakar. Ingat wajah mereka di TV tadi. Ingat kepalsuan mereka. Tanam itu dalam-dalam di otakmu. Malam itu, di kamar mandi mewah tempat tinggalku yang baru, aku menangis di bawah guyuran shower. Aku memukuli dinding keramik hingga kepalan tanganku berdarah. Aku membayangkan Dika yang ketakutan saat jatuh. Aku membayangkan betapa dinginnya dia di sana sendirian. Maafkan kakak, Dika, maafkan kakak. Bisikku berulang kali. Keesokan harinya, Rara benar-benar mati bersama Dika. Aku bangun sebagai Aurora. Aku memotong rambutku pendek, mengecatnya menjadi hitam pekat. Aku mulai belajar dengan kegilaan seorang fanatik. Aku melahap buku-buku hukum seolah itu kitab suci. Tahun-tahun berlalu dengan cepat dalam kabut ambisi dan dendam. Julian menepati janjinya. Dia adalah mentor yang kejam. Dia tidak pernah memujiku. Jika aku mendapat nilai A, dia bertanya kenapa bukan A+. Jika aku memenangkan simulasi sidang, dia menunjukkan 10 celah di mana aku bisa dihancurkan lawan. Dia mengajarkanku bahwa hukum bukan tentang keadilan, tapi tentang pembuktian dan persepsi. Kebenaran itu relatif, Aurora, kata Julian suatu hari saat kami menganalisis kasus pembunuhan. Yang penting adalah cerita siapa yang lebih masuk akal di telinga hakim. Di luar jam kuliah, Julian mengirimku ke kelas akting dan psikologi. Kau harus bisa menjadi siapa saja, ujarnya. Menjadi polos, menjadi agresif, menjadi bodoh, menjadi jenius. Wajahmu adalah topeng. Jangan pernah biarkan musuh membaca emosimu. 7 tahun kemudian, aku berdiri di depan cermin besar di kantor Juliano Partners. Sosok yang menatapku balik adalah wanita muda berusia 24 tahun yang menawan namun mengintimidasi. Mengenakan setelan blazer putih yang dipotong sempurna, sepatu hak tinggi stiletto, dan riasan wajah yang mempertegas tulang pipi. Tidak ada jejak Rara si gadis kumuh di sana. Aku telah lulus summa cum laude. Aku telah memenangkan kasus-kasus sulit di tahun pertama magangku. Aku dikenal sebagai The Ice Queen,
di kalangan pengacara junior karena sikapku yang dingin dan tanpa ampun di ruang sidang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari detektif swasta yang kusewa. Subjek, Bram Siska. Status, kritis. Aset utama disita bank besok. Aku tersenyum tipis. Waktunya telah tiba. 7 tahun aku menunggu, menyusun pion-pion catur dalam diam, membiarkan mereka menikmati uang darah Dika sampai habis. Sekarang, saat mereka berada di titik terlemah, aku akan datang. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai malaikat pencabut nyawa. Kau siap? Julian muncul di ambang pintu, memegang 2 gelas whisky. Lebih dari siap, jawabku, mengambil gelas itu. Ayo kita mulai permainannya. Kantorku berada di lantai 30, menghadap langsung ke hiruk-pikuk kota Jakarta. Di dinding kaca transparan, aku menempelkan foto-foto dan dokumen yang menghubungkan satu nama ke nama lain dengan benang merah. Bukan kasus klien, ini adalah proyek pribadiku. Proyek penghancuran Bram dan Siska. Selama 7 tahun ini, aku mengawasi mereka dari jauh. Seperti yang kuduga, uang asuransi kematian Dika sebesar 15 miliar rupiah itu membuat mereka gila. Awalnya, mereka hidup bak raja dan ratu. Membeli mobil sport, liburan keliling Eropa, pesta setiap akhir pekan. Tapi mereka bodoh. Mereka tidak berinvestasi. Ayah kembali ke meja judi, kali ini dengan taruhan yang lebih gila, karena merasa punya uang tak terbatas. Ibu tertipu investasi bodong berkedok arisan sosialita, dan menghabiskan sisanya untuk operasi plastik dan tas branded. Dalam 5 tahun, uang itu habis. 2 tahun terakhir, mereka hidup dari hutang. Mereka menggadaikan sertifikat rumah, meminjam ke lintah darat, dan menipu rekan bisnis. Sekarang, gelembung itu pecah. Laporan terbaru, kataku pada asisten pribadiku, seorang pria muda bernama Reza yang setia padaku karena aku pernah menyelamatkan adiknya dari kasus narkoba. Reza meletakkan berkas tebal di mejaku. Bank sudah mengeluarkan surat penyitaan final untuk properti di Jalan Anggrek Mas nomor 8, rumah orang tua Anda. Lelang tertutup akan diadakan lusa. Aku membuka berkas itu. Melihat foto rumah masa kecilku yang kini tampak sedikit tidak terawat. Cat dinding luarnya mulai kusam, rumput di halamannya tinggi. Tapi struktur megahnya masih sama. Rumah itu adalah saksi bisu. Di sana aku mendengar rencana pembunuhan itu. Di sana aku diusir. Di sana Dika menghabiskan hari-hari terakhirnya. Bagus, gumamku. Aktifkan Nemesis Holdings. Nemesis Holdings adalah perusahaan cangkang yang kubuat 2 tahun lalu dengan bantuan koneksi Julian di luar negeri. Perusahaan ini terdaftar di Kepulauan Kaiman, dengan direksi fiktif. Tidak ada yang bisa melacaknya kembali padaku. Melalui perusahaan ini, aku diam-diam telah membeli surat-surat hutang Bram dan Siska dari para kreditur kecil dengan harga murah. Aku adalah pemilik hutang mereka tanpa mereka sadari. Siapkan dana likuid. Kita akan memenangkan lelang itu. Aku tidak mau ada orang lain yang memiliki rumah itu. Perintahku. Baik, Bu Aurora. Tapi harganya pasti tinggi karena lokasinya strategis. Uang bukan masalah, potongku dingin. Julian memberiku akses ke dana taktis firma untuk kasus ini. Sebagai bentuk investasi dia pada didikannya. Lagi pula, aku sudah menghasilkan uang berkali-kali lipat untuk firma ini. Pastikan Nemesis Holdings yang menang. Dan pastikan Bram serta Siska tidak tahu siapa di balik perusahaan itu. 2 hari kemudian, lelang selesai. Sesuai rencana, Nemesis Holdings memenangkan properti itu. Bram dan Siska resmi menjadi tunawisma. Meskipun mereka masih diberi waktu 1 minggu untuk mengosongkan barang-barang sebelum kunci diserahkan. Mereka sekarang tinggal di apartemen sewaan kecil di pinggiran kota, bersembunyi dari penagih hutang, masih dengan sisa-sisa kesombongan mereka. Setelah rumah itu kosong, aku pergi ke sana sendirian. Aku memarkir mobil Porsche hitamku di depan gerbang yang kini berkarat. Julian menawarkan untuk menemani, tapi aku menolak. Ini adalah perjalanan yang harus kulakukan sendiri. Langkah kakiku bergema saat memasuki ruang tamu yang kosong. Lantai marmer itu masih sama, tempat aku dulu diseret ayah. Bekas goresan di lantai akibat pecahan vas bunga 7 tahun lalu, masih terlihat samar jika diperhatikan dengan teliti. Baunya apek. Bau kejayaan yang sudah mati. Aku berjalan perlahan menaiki tangga melingkar. Tanganku menyentuh railing tangga, merasakan dinginnya besi yang dulu terasa begitu agung. Aku menuju kamar di ujung lorong lantai 2. Kamar Dika. Pintunya terbuka sedikit. Aku mendorongnya. Kamarnya kosong, tapi ayah dan ibu rupanya tidak pernah membuang barang-barang Dika. Mungkin bukan karena sayang, tapi karena malas. Kursi roda lamanya,
Bukan yang disabotase, tapi kursi roda cadangan, masih ada di sudut. Boneka beruang yang sering dikapeluk masih ada di atas lemari, kini tertutup debu tebal. Dadaku sesak. Aku berjalan masuk, menyentuh debu di meja belajar Dika. Aku pulang, Dik, bisikku. Dan aku sudah beli rumah ini. Rumah ini sekarang milik kita. Penjara mereka. Aku mengeluarkan ponsel, menelpon kontraktor kepercayaanku. Halo, Pak Rudi? Ya, saya Aurora. Saya butuh renovasi total untuk properti baru saya. Tapi ada permintaan khusus. Saya ingin sistem keamanan smart home level tinggi. Kunci otomatis yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, kaca anti peluru, dan saya ingin ruang makan direnovasi persis seperti 7 tahun lalu, tapi dengan layar LED besar tersembunyi di dinding ruang tamu. Dan satu lagi, pasang kamera tersembunyi dan pengeras suara di setiap sudut. Kapan harus selesai, Bu? 2 bulan. Kerjakan siang malam. Saya bayar 3 kali lipat. Aku menutup telepon. Sekarang, jaring laba-laba sudah terpasang. Rumah ini akan menjadi panggung sandiwara terakhir bagi Bram dan Siska. Langkah selanjutnya adalah memberikan umpan. Orang tuaku itu serakah dan putus asa. Mereka seperti hiu yang mencium bau darah. Jika aku menawarkan bantuan, keuangan yang cukup besar dengan kemasan yang mewah, mereka akan menyambarnya tanpa berpikir panjang. Mereka tidak akan curiga. Dalam pikiran narsisistik mereka selalu merasa berhak mendapatkan keberuntungan. Aku kembali ke mobil, membuka laptopku. Aku mulai mengetik surat undangan resmi dengan kop surat Nemesis Holdings. Undangan untuk Bapak Bramantio dan Ibu Siska, untuk bertemu dengan calon investor asing yang tertarik mendanai proyek bisnis fiktif mereka. Aku merancang kalimatnya dengan sangat hati-hati. Menggunakan kata-kata yang membelai ego mereka. Eksklusif, privat, high profile. Mari kita lihat. Gumamku sambil menekan tombol send pada email terenkripsi itu. Seberapa lapar kalian sebenarnya? Umpan sudah dilempar. Sekarang, aku tinggal menunggu ikan memakan kailnya. Dan ketika mereka menggigit, aku akan menariknya begitu keras hingga rahang mereka robek. 2 bulan telah berlalu sejak aku menginstruksikan renovasi total pada rumah itu. Selama waktu itu pula, aku membiarkan Bram dan Siska, orang tuaku yang terhormat, tenggelam semakin dalam ke dalam lumpur keputusasaan. Laporan dari mata-mata yang kusewa melukiskan gambaran yang menyedihkan namun memuaskan. Mereka sekarang tinggal di sebuah unit apartemen studio sempit di pinggiran Jakarta, tempat di mana dindingnya tipis dan tetangganya bising. Aku bisa membayangkan betapa tersiksanya ibu. Wanita yang dulu tidak bisa tidur jika spray sutranya tidak disetrika sempurna, kini harus tidur di atas kasur busa murah yang mungkin sudah menjadi sarang tungau. Ayah, pria yang dulu selalu membanggakan koleksi whisky mahalnya, kini terlihat sering membeli alkohol oplosan di warung remang-remang. Mobil mewah mereka sudah lama ditarik leasing. Teman-teman sosialita mereka sudah memblokir nomor telepon mereka. Mereka sendirian, persis seperti aku malam itu. Namun, ada satu hal yang tidak berubah dari mereka. Kesombongan. Sore itu, aku duduk di depan cermin rias di apartemen penthouseku. Di meja, tergeletak sebuah undangan pertemuan yang sudah dicetak di atas kertas linen tebal dengan tinta emas. Undangan dari Nemesis Holdings. Ini adalah kail yang akan kulempar ke kolam piranha yang sedang kelaparan. Waktunya berubah. Gumamku pada pantulan di cermin. Aku mulai merias wajah. Bukan riasan kecantikan biasa, ini adalah penyamaran. Aku mengenakan lensa kontak berwarna abu-abu es, untuk menutupi warna mata coklat hangat yang kuarisi dari ibu. Aku menggunakan teknik konturing tajam untuk membuat rahangku terlihat lebih tegas dan pipiku lebih tirus, menghilangkan sisa-sisa kelembutan wajah, Rara. Terakhir, aku mengenakan wig atau rambut palsu model bob pendek berwarna pirang platinum. Gaya yang sangat modern, dingin, dan berjarak. Sangat kontras dengan rambut hitam panjang bergelombang milik Rara dulu. Aku mengenakan setelan blazer hitam oversized dari Balenciaga, dan kacamata berbingkai tebal. Saat aku berdiri, Rara sudah hilang sepenuhnya. Yang ada hanyalah Aurora, perwakilan eksekutif dari investor asing yang misterius. Ponselku berbunyi. Itu pesan dari Julian. Mereka sudah tiba di lobi Hotel Ritz. Mereka datang 30 menit lebih awal. Mereka sangat putus asa. Aku tersenyum miring. Tentu saja. Aku sengaja memilih lobi Hotel Bintang 5 sebagai tempat pertemuan awal. Aku ingin melihat mereka merasa kerdil. Aku ingin melihat mereka mencoba berakting kaya di tempat yang dulu adalah taman bermain mereka, namun kini mereka masuk ke sana dengan baju lama yang sudah mulai pudar warnanya. Ketika aku melangkah masuk ke lobi hotel,
bunyi hak sepatu stiletoku menarik perhatian. Aku berjalan dengan dagu terangkat, aura intimidasi menguar kuat. Dari kejauhan, aku melihat mereka duduk di sudut lobi. Hatiku berdesir, bukan karena rindu, tapi karena gejolak amarah yang mendadak naik ke kerongkongan. Ayah terlihat jauh lebih tua. Rambutnya memutih dan menipis, perutnya buncit tidak sehat, dan ada getaran halus di tangannya, tanda kecanduan alkohol. Ibu berusaha keras menutupi keriput di wajahnya dengan bedak tebal yang retak di beberapa bagian. Dia mengenakan gaun lama yang kutahu dulu harganya puluhan juta, tapi kini terlihat kusam dan ketinggalan zaman. Aku menarik napas panjang, menekan tombol, dingin, di otakku, lalu menghampiri mereka. Bapak Bramantio, Ibu Siska, sapaku dengan suara yang sengaja kuberatkan dan kuseret sedikit, menciptakan aksen kebarat-baratan yang samar. Mereka berdua melonjak kaget, lalu buru-buru berdiri. Senyum palsu langsung terpasang di wajah mereka. Senyum menjilat yang menjijikkan. Benar? Benar sekali. Jawab ayah antusias, menyodorkan tangannya yang gemetar. Anda pasti Ibu Aurora dari Nemesis Holdings? Aku tidak menjabat tangannya. Aku hanya mengangguk singkat, membiarkan tangannya menggantung di udara dengan canggung sebelum dia menariknya kembali. Silakan duduk. Kami duduk. Aku meletakkan tablet kerjaku di meja. Aku tidak memesan minum. Aku tidak di sini untuk berbasa-basi. Waktu saya tidak banyak, kataku datar, menatap mereka dari balik kacamata hitamku. Klien saya, pemilik Nemesis Holdings, tertarik dengan proposal bisnis lama kalian yang pernah diajukan ke bank beberapa tahun lalu. Beliau melihat potensi aset tanah yang kalian miliki, meskipun saya dengar, kalian baru saja kehilangan aset utama kalian karena sitaan bank. Wajah ibu memucat, tapi dia cepat-cepat tertawa renyah. Tawa yang terdengar seperti gesekan kapur di papan tulis. Ah, itu hanya kesalahpahaman administrasi dengan bank, Bu Aurora. Biasalah, masalah birokrasi. Tapi kami jamin, kami masih punya koneksi dan kemampuan untuk memutar modal. Betul, sambar ayah. Kami hanya butuh suntikan dana segar. Sedikit Kickstarter. Kami jamin, dalam 6 bulan uang investor akan kembali 2 kali lipat. Aku menatap mereka dalam diam selama 10 detik penuh. Membiarkan mereka gelisah. Di balik kacamata ini, mataku menelanjangi kebohongan mereka. Mereka tidak punya bisnis. Mereka hanya ingin uang untuk membayar hutang judi dan kembali hidup mewah. Mereka penipu ulung yang bahkan menipu diri sendiri. Klien saya bersedia melunasi seluruh hutang pribadi kalian, kataku tiba-tiba. Mata mereka membelalak. Mulut ayah sedikit terbuka. Seseluruhnya? Dan memberikan modal kerja sebesar 20 miliar rupiah. Ibu memekik tertahan, tangannya mencengkeram lengan ayah. Keserakahan terpancar jelas dari mata mereka, bersinar lebih terang daripada lampu kristal di lobi ini. Mereka tidak bertanya, mengapa? Mereka tidak bertanya, apa syaratnya? Mereka hanya mendengar angka. 20 miliar. Tiket kembali ke surga duniawi mereka. Tapi, lanjutku, memotong euforia mereka. Ada syarat mutlak. Apapun syaratnya kami setuju, seru ayah cepat. Investor saya adalah orang yang sangat privat. Dia tidak suka pertemuan di kantor atau tempat umum. Dia ingin melihat karakter orang yang akan dia beri uang. Malam ini, dia mengundang kalian makan malam di private estate miliknya. Kontrak akan ditandatangani di sana, dan dana akan dicairkan detik itu juga. Malam ini, ibu tampak ragu sejenak melihat pakaiannya. Tapi kami belum bersiap. Mobil jemputan akan datang ke apartemen kalian pukul 7 malam. Dress kode formal. Jangan terlambat 1 menit pun. Investor saya tidak mentolerir ketidakdisiplinan. Aku berdiri, mengambil tabletku. Ini kesempatan 1 kali seumur hidup. Ambil atau tinggalkan. Kami ambil. Teriak mereka berbarengan, takut aku pergi. Bagus. Aku berbalik badan, menyembunyikan senyum mengerikan yang mulai terukir di bibirku. Sampai jumpa nanti malam. Saat aku berjalan menjauh, aku mendengar ibu berbisik pada ayah, lihat Bram, Tuhan masih sayang sama kita. Rejeki tidak kemana. Akhirnya kita bisa keluar dari lubang tikus itu. Aku menahan tawa getir. Tuhan tidak ada hubungannya dengan ini, ibu. Yang mendatangi kalian bukan malaikat penolong. Yang datang adalah karma yang menyamar, dan dia membawa palu godam. Keluar dari hotel, aku langsung masuk ke mobil Porsche hitamku. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Melihat wajah mereka lagi setelah 7 tahun,
Melihat betapa mereka tidak berubah sedikit pun, memvalidasi semua yang kulakukan. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada keraguan. Mereka pantas mendapatkan apa yang akan terjadi malam ini. Mangsa sudah memakan umpan, kataku saat menelpon Julian. Siapkan the estate. Pastikan semua sistem berjalan. Malam ini kita akan mengadakan pertunjukan. Langit Jakarta sore itu berubah gelap dengan cepat, seolah bersekongkol dengan rencanaku. Awan hitam bergulung-gulung, membawa janji badai yang sama seperti malam pengusiranku 7 tahun lalu. Aku sudah berada di The Estate sejak pukul 5 sore, melakukan pengecekan terakhir. Rumah itu, rumah masa kecilku, kini tampak berbeda namun familiar. Dinding luarnya telah dicat ulang dengan warna abu-abu gelap, memberikan kesan monolitik dan dingin. Pagar besi yang berkarat telah diganti dengan gerbang baja hitam setinggi 3 meter, tanpa celah intip. Halamannya yang dulu penuh bunga warna-warni kesukaan ibu, kini kuganti dengan hamparan rumput Jepang dan tanaman kaktus berduri. Minimalis, brutal, dan tidak ramah. Namun, struktur utamanya tetap sama. Aku berdiri di ruang kontrol, sebuah ruangan tersembunyi yang kubangun di balik dinding ruang kerja ayah, ruangan tempat aku dulu menguping rencana pembunuhan Dika. Di depanku, berjejer 12 layar monitor yang menampilkan setiap sudut rumah dan area sekitarnya. Di layar utama, aku melihat sebuah Rolls-Royce Phantom hitam, mobil sewaan yang kukirim, sedang melaju menembus hujan deras. Di kursi belakang, kamera tersembunyi menangkap gambar orang tuaku. Mereka tampak gugup namun bersemangat. Ibu mengenakan gaun malam terbaiknya yang tersisa, meski terlihat agak longgar karena berat badannya yang turun drastis. Ayah mengenakan jas tua yang sudah di dry clean kilat. Hujannya deras sekali. Suara ibu terdengar dari speaker di ruang kontrol. Perasaan aku tidak enak. Bram, kenapa investor ini tinggal di daerah sini? Ini kan. Sudahlah, Siska, potong ayah, matanya menatap keluar jendela mobil yang basah. Mungkin dia membeli salah satu properti sitaan di kawasan ini. Daerah ini kan memang elit. Jangan banyak tanya. Ingat, 20 miliar. Tapi jalanan ini, ibu tidak melanjutkan kalimatnya. Wajahnya menempel di kaca. Aku tahu apa yang dia rasakan. Jalanan menuju rumah ini memiliki tikungan-tikungan khas. Pohon-pohon terbesi tua di pinggir jalan itu adalah saksi bisu masa kejayaan mereka. Semakin dekat mobil itu melaju, semakin dalam rasa deja vu menghantam mereka. Mobil berbelok masuk ke jalan kompleks perumahan kami yang lama. Di layar monitor, aku melihat wajah ibu berubah pucat. Bram, ini jalan ke rumah lama kita, bisiknya, suaranya bergetar. Kebetulan saja, bantah ayah, meski aku melihat dia melonggarkan dasinya dengan gelisah. Banyak rumah di sini. Mobil terus melaju, melewati rumah-rumah tetangga yang tertutup rapat karena hujan. Dan akhirnya, mobil itu melambat tepat di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi. Nomor rumahnya masih sama, 8 namun, tidak ada lagi kotak pos lucu berbentuk rumah burung yang dulu dipasang Dika. Hanya ada lempengan baja dingin bertuliskan, private property. Ini rumah kita. Desis ibu. Matanya membelalak ngeri. Bram, ini rumah kita. Siapa investor ini? Kenapa dia membeli rumah kita? Tenanglah, bentak ayah, walau suaranya sendiri terdengar panik. Justru bagus kalau dia yang beli. Berarti dia punya selera yang sama dengan kita. Kita bisa ambil hati dia dengan cerita-cerita nostalgia. Kita bisa bilang kita dulu pemiliknya. Itu bisa jadi bahan obrolan. Betapa bodohnya. Betapa naifnya. Ayah selalu berpikir dia bisa memanipulasi situasi apapun. Gerbang baja itu terbuka otomatis dengan suara berdenging halus. Mobil mewah itu meluncur masuk ke pelataran carport. Di ruang kontrol, aku menekan tombol intercom yang terhubung ke telinga Julian. Julian bertindak sebagai kepala pelayan malam ini. Tamu sudah tiba di zona merah. Mulai fase 1. Dimengerti, jawab Julian singkat. Aku melihat dari layar monitor saat supir membukakan pintu dengan payung besar. Bram dan Siska turun. Mereka berdiri sejenak di pelataran, menatap fasad rumah yang kini gelap dan mengintimidasi. Hanya ada satu lampu sorot yang menyinari pintu utama, pintu jati besar yang sama tempat aku dulu menggedor-gedor meminta masuk. Angin kencang menerpa mereka, membuat gaun ibu berkibar liar. Hujan membasahi sepatu mereka. Suasana mistis dan mencekam begitu terasa. Ini bukan kunjungan sosial. Ini terasa seperti panggilan pengadilan. Pintu utama terbuka perlahan. Julian berdiri di sana, mengenakan setelan tuxedo hitam, wajahnya tanpa ekspresi, dingin seperti patung.
Selamat malam, Bapak Bramantio, Ibu Siska, sapa Julien dengan suara baritonnya yang berat. Tuan besar sudah menunggu di dalam. Bram dan Siska saling pandang. Mereka ragu sejenak. Insting hewan mereka mungkin berteriak bahaya, memperingatkan bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam mulut singa. Tapi bayangan uang 20 miliar mematikan logika itu. Mereka mengangguk, lalu melangkah menaiki tangga teras. 1 langkah. 2 langkah. Saat kaki mereka melewati ambang pintu, aku merasakan kepuasan yang luar biasa. Selamat datang di rumah hantu, bisikku. Di layar monitor, aku melihat mereka masuk ke foyer atau ruang depan. Interior rumah ini sengaja kubuat membingungkan. Lantai marmernya sama, tapi dindingnya kini dilapisi panel kayu gelap kedap suara. Lukisan-lukisan narsis mereka dulu sudah diganti dengan karya seni abstrak yang mengerikan, gambar-gambar yang menyeratkan penderitaan dan kekacauan. Silakan lewat sini, arahkan Julien, membawa mereka menuju ruang makan. Siska berhenti sejenak, menyentuh dinding. Renovasinya aneh sekali, gumamnya, terasa dingin. Investor kami menyukai privasi dan ketenangan mutlak, jawab Julien tanpa menoleh. Mereka sampai di ruang makan. Dan disinilah kejutan pertama menanti. Ruang makan itu adalah satu-satunya ruangan yang tidak kurenovasi total. Meja makan panjang dari kayu mahoni itu masih sama. Kursi-kursinya masih sama. Bahkan lampu gantung kristal di atasnya adalah lampu yang sama. Dan di atas meja, aku sudah menyiapkan hidangan makan malam. Bukan hidangan mewah ala Prancis atau Italia. Di atas piring-piring porselen mahal itu, terhidang makanan yang sangat spesifik. Nasi goreng sosis gosong dan sup jagung encer. Itu adalah makanan terakhir yang dimasak ibu untukku dan Dika malam sebelum kejadian itu, karena pembantu kami sedang pulang kampung dan ibu terlalu malas memesan makanan. Makanan yang rasanya mengerikan, simbol ketidakpedulian seorang ibu. Bram dan Siska terdiam mematung melihat hidangan itu. Silakan duduk. Suara Julien membuyarkan lamunan mereka. Nona Aurora akan segera bergabung. Mereka duduk dengan kaku. Siska menatap piring di depannya dengan tatapan kosong, seolah mencoba mengingat-ingat sesuatu di balik kabut memorinya yang selektif. Sup jagung. Bisik Siska pelan. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Aku merapikan blazerku di ruang kontrol, mematikan monitor, dan berdiri. Sudah waktunya aktris utama naik panggung. Aku berjalan keluar dari ruang rahasia, menyusuri lorong gelap menuju ruang makan. Langkah kakiku sengaja kubuat berat dan berirama. Ta. Aku berhenti di ambang pintu ruang makan yang remang-remang. Bayanganku memanjang menimpa meja makan. Mereka menoleh. Selamat malam, sapaku dengan senyum yang tidak mencapai mata. Maaf membuat kalian menunggu di rumah lama kalian sendiri. Nostalgia yang manis, bukan? Suasana di ruangan itu seketika memadat, seolah oksigen disedot keluar. Tatapan Bram terkunci padaku, mencoba menembus penyamaranku. Siska memegang lehernya, seolah tercekik. Permainan kucing dan tikus ini baru saja memasuki babak paling mematikan. Aku duduk di ujung meja makan, posisi yang dulu selalu ditempati ayah sebagai kepala keluarga. Kini, akulah kepala di ruangan ini. Kursi mahoni bersandaran tinggi ini terasa dingin di punggungku, seolah menyalurkan energi dari masa lalu. Di hadapanku, duduk 2 orang yang pernah kusebut orang tua, kini tak lebih dari pion catur yang sedang menunggu giliran untuk dimakan. Lampu kristal di atas kami berkedip pelan, satu-satunya sumber cahaya yang cukup terang di ruangan itu, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding. Hujan di luar semakin deras, suaranya seperti ribuan jari mengetuk kaca jendela, mencoba memperingatkan mereka untuk lari. Tapi terlambat. Silakan dinikmati, kataku datar, menunjuk piring di hadapan mereka dengan daguku. Koki pribadi saya menyiapkan menu ini berdasarkan riset mendalam tentang kesederhanaan. Ayah, yang matanya sudah hijau karena memikirkan uang 20 miliar, tidak mempedulikan keanehan menu tersebut. Dia menyendok nasi goreng yang warnanya terlalu gelap, karena kebanyakan kecap dan sosis yang gosong di pinggirannya. Dia memakannya dengan lahap, seolah itu adalah hidangan bintang 5. Sangat menyedihkan. Pria yang dulu akan membentak pembantu jika telurnya kurang matang sedikit saja, kini menelan makanan gagal ini demi mengambil hati investor. Luar biasa, puji ayah dengan mulut penuh. Teksturnya sangat otentik. Benar kan, Siska? Ibu tidak menjawab. Dia menatap mangkuk sup jagung di depannya. Sup itu encer, dengan butiran jagung kalengan yang pucat mengambang menyedihkan. Tangannya yang memegang sendok perak gemetar hebat. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring di kesunyian ruangan. Kenapa,
Ibu akhirnya bersuara, matanya tidak berani menatapku, masih terpaku pada sup itu. Kenapa menu ini? Aku tersenyum tipis, menyesap air putih dari gelas kakiku. Kenapa? Apa rasanya tidak familiar, Bu Siska? Saya dengar ini adalah resep keluarga yang sangat berkesan. Makanan yang dibuat ketika tidak ada lagi yang peduli. Ibu mendongak cepat. Wajahnya pias. Matanya mencari-cari sesuatu di wajahku yang tertutup kacamata hitam dan rambut palsu pirang. Ada kilatan pengakuan di sana, tapi logikanya menolak. Dia tidak mungkin mengenali Rara, anak ingusan yang dia buang, dalam sosok wanita karir dingin di hadapannya ini. Baunya. Gumam ibu, suaranya bergetar. Baunya mengingatkan saya pada malam itu. Malam apa? Tanyaku tajam. Bukan apa-apa, potong ayah cepat, menyenggol lengan ibu dengan kasar. Maafkan istri saya, Bu Aurora. Dia agak sensitif kalau hujan begini. Biasa, efek penuaan dini. Ayah tertawa canggung, tawa yang terdengar kosong dan menjilat. Ayah kemudian beralih memotong sosis gosong di piringnya menggunakan pisau daging. Dia kesulitan karena sosis itu keras dan liat. Dia menekan pisau itu kuat-kuat, menggesek piring hingga menimbulkan bunyi ngilu. Aku meletakkan gelasku perlahan. Hati-hati memotongnya, Pak Bram. Daging yang busuk memang sulit dipisahkan, bukan? Gerakan tangan ayah terhenti. Dia menatapku bingung. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatap lurus ke arahnya. Prinsip bisnis saya sederhana. Seperti memotong daging. Jika ada bagian yang busuk, sekecil apapun, harus dibuang. Disingkirkan. Diusir keluar agar tidak meracuni bagian yang sehat. Bukankah Bapak setuju dengan filosofi itu? Bapak pernah melakukannya dulu, kan? Kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan ayah 7 tahun lalu kepada pengacara keluarganya saat membahas pemecatan seorang supir yang ketahuan mencuri bensin, tepat seminggu sebelum aku diusir. Dan lebih dari itu adalah metafora yang dia gunakan saat menyeret tubuhku keluar pintu. Kau bagian busuk di keluarga ini. Wajah ayah berubah tegang. Dia meletakkan pisau dan garpunya. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya yang keriput. Filosofi yang menarik. Ya, ketegasan memang diperlukan dalam bisnis. Dan dalam keluarga, tambahkan aku pelan. Suasana semakin mencekam. Ibu sudah meletakkan sendoknya, tidak menyentuh makanannya sama sekali. Dia terus menatapku. Matanya menelusuri bentuk hidungku, garis rahangku. Insting seorang ibu, walaupun dia ibu yang jahat, mulai bekerja. Siapa Anda sebenarnya? Tanya ibu tiba-tiba, suaranya serak namun menuntut. Suara Anda, cara bicara Anda. Siska. Jaga sopan santunmu, bentak ayah panik. Dia takut aku membatalkan investasi. Maafkan dia, Bu Aurora. Dia sedang stres berat. Tidak apa-apa, jawabku tenang. Aku berdiri dari kursi, membuat suara gesekan kaki kursi yang tajam di lantai marmer. Wajar jika Bu Siska merasa curiga. Dunia ini penuh dengan penipu, bukan? Orang-orang yang tersenyum di depan tapi menikam dari belakang. Orang-orang yang membunuh darah dagingnya sendiri demi uang. Hening. Kalimat terakhirku menggantung di udara seperti asap beracun. Ayah ternganga. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Napas mereka tertahan. Mereka mendengar kata, membunuh. Kata yang selama 7 tahun ini mereka hindari, kata yang mereka ganti dengan, kecelakaan. Maksud Ibu Aurora apa? Tanya ayah terbata-bata. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa emosi. Maksud saya bisnis, Pak Bram. Bisnis yang kejam. Ah, sepertinya makan malam ini tidak terlalu kalian nikmati. Sayang sekali, padahal sup jagung itu rasanya persis seperti air mata. Aku memberi isyarat pada Julian yang berdiri patuh di sudut ruangan dalam bayang-bayang. Julian, bersihkan mejanya. Bawa tamu kita ke ruang utama. Kita selesaikan transaksinya sekarang. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah tidak sabar ingin melihat angka 20 miliar di rekening, bukan? Kata, 20 miliar, bekerja seperti mantra sihir. Ketakutan dan kebingungan di wajah ayah seketika lenyap, digantikan kembali oleh keserakahan. Dia mengangguk cepat, berdiri dengan semangat. Ya, tentu saja. Mari kita tanda tangan. Waktu adalah uang. Ayah menarik tangan ibu yang masih lemas. Ayo, Siska. Jangan bikin malu. Sebentar lagi kita kaya lagi. Ibu berdiri dengan goyah. Saat dia melewatiku, aku mencium parfum murah yang dia pakai untuk menutupi bau apek bajunya. Dia menatapku sekilas, matanya penuh ketakutan murni.
Dia tahu ada yang salah. Dia tahu mereka sedang berjalan menuju jebakan. Tapi cengkeraman tangan ayah memaksanya melangkah. Lewat sini, kataku, memimpin jalan. Kami meninggalkan ruang makan yang penuh hantu masa lalu itu. Piring-piring berisi makanan basi itu ditinggalkan begitu saja, saksi bisu dari perjamuan terakhir para pendosa. Aku berjalan di depan, punggungku tegak. Di kepalaku, aku menghitung mundur. Detik-detik menuju kehancuran mereka sudah dimulai. Kami memasuki ruang tamu utama. Ruangan ini jauh lebih luas daripada ruang makan, dengan langit-langit setinggi 6 meter. Dulu, ruangan ini penuh dengan sofa kulit impor dan permadani Persia. Sekarang, ruangan ini kosong melompong. Minimalis ekstrim. Hanya ada satu meja kaca di tengah ruangan dan sebuah layar LED raksasa berukuran 100 inci yang menempel di dinding. Saat ini layarnya hitam mati. Lantai ruangan ini bukan lagi marmer licin, melainkan ubin granit kasar berwarna abu-abu gelap. Tidak ada jendela yang terbuka, semuanya tertutup tirai beludru hitam tebal. Silakan, kataku, menunjuk ke arah meja kaca di tengah ruangan. Di atas meja itu sudah tergeletak sebuah map kulit hitam dan sebuah pena emas. Ayah dan ibu berjalan mendekati meja itu. Suara langkah mereka bergema di ruangan yang terlalu luas dan kosong ini. Mereka terlihat sangat kecil, seperti serangga yang merayap di tengah kotak kaca. Di mana kami harus duduk? Tanya ayah, celingukan mencari kursi. Berdiri saja, jawabku dingin. Ini tidak akan lama. Ayah tertawa gugup, mencoba mencairkan suasana. Ah, gaya modernnya. Standing meeting. Saya suka efisiensinya. Dia membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya langsung memindai halaman demi halaman, mencari angka nominal. Dia tidak membaca pasal-pasalnya. Dia tidak peduli dengan klausul, pengalihan hak asuh, atau pengakuan utang. Dia hanya mencari angka 20 miliar rupiah. Di sini, tanyanya, menunjuk kolom tanda tangan di halaman terakhir. Ya, di situ. Tanda tangan di atas materai. Kalian berdua. Ayah segera mengambil pena emas itu. Dia menandatangani kertas itu dengan gerakan cepat dan flamboyan, seolah dia sedang meresmikan gedung pencakar langit, bukan menjual jiwanya. Setelah selesai, dia menyerahkan pena itu pada ibu. Ayo, Siska. Cepat, desak ayah. Ibu ragu. Tangannya memegang pena itu, tapi matanya menatap sekeliling ruangan. Dia melihat ke langit-langit, ke sudut-sudut ruangan di mana lampu indikator kamera CCTV berkedip merah kecil. Bram, perasaanku tidak enak. Kenapa semua pintu tertutup? Kenapa tidak ada orang lain selain kita dan wanita ini? Bisik ibu. Tanda tangan saja. Bodoh, desis ayah, kehilangan kesabarannya. Kau mau kita kembali ke apartemen busuk itu? Kau mau dikejar debt collector besok pagi? Tanda tangan. Bentakan ayah membuat ibu tersentak. Dengan air mata menggenang, dia membubuhkan tanda tangannya. Coretan tintanya lemah dan bergetar. Selesai. Begitu pena diletakkan kembali ke meja, aku mengambil map itu. Aku menutupnya dengan bunyi plak yang keras. Terima kasih, kataku. Transaksi selesai. Jadi kapan dananya cair? Tanya ayah penuh harap. Matanya berbinar. Aku mundur 2 langkah, menjauh dari mereka. Aku menatap jam tanganku. Sekarang. Bukan notifikasi transfer ban yang berbunyi, melainkan suara mekanik yang berat dan mengerikan. Klang. Tiba-tiba, dari balik tirai-tirai hitam di sekeliling ruangan, pelat-pelat besi tebal turun menutupi seluruh jendela dan pintu kaca. Suara motor hidrolik berdengung keras, diikuti bunyi hantaman logam yang mengunci rapat setiap akses keluar. Klang, klang, klang. Dalam hitungan detik, ruang tamu yang mewah itu berubah menjadi bunker tertutup. Tidak ada jalan keluar. Pintu utama menuju foyer juga tertutup oleh pintu besi otomatis yang meluncur dari langit-langit. Sinyal ponsel di saku mereka mati seketika, terblokir oleh dinding yang sudah dipasangi signal jamar. Apa-apa ini? Teriak ayah, panik. Dia berlari ke arah pintu besi terdekat, memukulnya dengan tangan kosong. Apa-apaan ini? Buka. Kenapa dikunci? Ibu menjerit ketakutan, merapat ke tengah ruangan, memeluk dirinya sendiri. Bram, kita dijebak. Bram. Tenang, teriakku. Suaraku menggema di ruangan tertutup itu, memantul di dinding-dinding keras. Mereka berdua menoleh ke arahku. Ayah wajahnya merah padam karena marah dan takut. Kau mau merampok kami? Kami tidak punya apa-apa. Kami baru saja mau dapat uang darimu. Siapa kau sebenarnya? Mana investorku?
Aku berdiri tegak di bawah sorotan lampu spotlight yang menyala tepat di atasku, sementara lampu lain di ruangan itu meredup. Dramatis. Sempurna. Perlahan, aku mengangkat tanganku. Aku melepas kacamata hitam berbingkai tebal yang menutupi separuh wajahku, dan melemparnya ke lantai hingga pecah. Lalu, aku meraih ujung wig pirang platinum di kepalaku. Dengan satu tarikan kasar, aku melepasnya. Rambut asliku, rambut hitam legam yang dipotong model bob tajam, jatuh membingkai wajahku. Aku mengambil tisu basah dari saku jas, lalu dengan kasar menghapus riasan tebal di pipi dan rahangku, menghilangkan kontur palsu itu. Aku menatap mereka. Bukan sebagai Aurora si investor, tapi sebagai mimpi buruk masa lalu mereka. Halo, ayah. Halo, ibu, sapaku. Kali ini, aku tidak menggunakan suara berat buatan ataupun aksen kebarat-baratan. Aku menggunakan suaraku sendiri. Suara yang 7 tahun lalu berteriak memohon di depan pintu rumah ini. Suara yang mereka pikir sudah mati di telan jalanan. Hening. Keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Ayah mundur selangkah, kakinya menabrak meja kaca. Wajahnya kehilangan semua warna darah, berubah menjadi seputih kertas. Matanya melotot seolah hendak keluar dari rongga kepalanya. Mulutnya membuka menutup seperti ikan yang kehabisan air, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya mengalami korsleting, tidak mampu memproses apa yang dilihatnya. Ibu yang pertama kali bereaksi. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan, lututnya lemas, dan dia jatuh terduduk di lantai granit yang dingin. Rara. Desisnya. Suaranya terdengar seperti orang tercekik. Tidak mungkin kau hantu. Aku bukan hantu, jawabku dingin, melangkah maju mendekati mereka. Bunyi hak sepatuku terdengar seperti ketukan palu hakim. Hantu tidak bisa membeli hutang-hutang kalian. Hantu tidak bisa menyita rumah ini. Dan hantu tidak bisa membuat kalian menandatangani surat penyerahan diri. Kau masih hidup. Ayah akhirnya bersuara, parau dan penuh ketidakpercayaan. Tapi, bagaimana kau gelandangan? Kau sampah. Sampah yang kalian buang 7 tahun lalu sudah didaur ulang. Pak Bram, kataku tajam, mataku menatapnya penuh kebencian. Aku merangkak naik dari selokan tempat kalian membuangku. Aku belajar. Aku bekerja. Dan aku menunggu momen ini. Jadi, uang itu, investasi itu. Ayah menatap map di tanganku. Bohong, potongku. Aku mengangkat map itu dan merobeknya menjadi 2 di depan mata mereka. Tidak ada uang 20 miliar. Yang baru saja kalian tanda tangani adalah pengakuan resmi atas semua kejahatan finansial yang kalian lakukan selama ini, dan surat kuasa yang menyerahkan sisa aset terakhir kalian, termasuk baju yang menempel di badan kalian, kepada Yayasan Amal atas nama Dika. Mendengar nama Dika disebut, ibu meraung. Tidak Aa. Dika kecelakaan. Itu kecelakaan. Jangan berbohong di rumah ini. Bentakku. Suaraku menggelegar, membuat mereka berdua tersentak. Dinding-dinding ini punya telinga. Ibu. Lantai ini merekam jejak kalian. Kalian pikir kalian bisa membunuh adikku dan hidup bahagia selamanya. Aku menekan tombol kecil di remote yang ada di saku celanaku. Selamat datang di pengadilan kalian. Hakimnya adalah aku. Jaksanya adalah aku. Dan vonisnya sudah dijatuhkan. Di belakangku, layar LED raksasa berukuran 100 inci itu mendadak menyala terang, menampilkan static noise sejenak sebelum berubah menjadi sebuah video rekaman bertanggal 7 tahun yang lalu. Wajah ayah dan ibu terpampang jelas di layar raksasa itu, duduk di ruang kerja, gelas whisky di tangan, wajah penuh keserakahan saat merencanakan kematian anak mereka sendiri. Lihat, perintahku. Lihat betapa mengerikannya kalian. Cahaya dari layar LED raksasa itu memandikan ruangan dengan sinar kebiruan yang hampa. Di layar, rekaman video yang pecah-pecah dan bergoyang, khas rekaman amatir dari kamera tersembunyi, mulai berputar. Suaranya, meskipun sedikit berdesis, terdengar jernih dan menghancurkan tulang punggung. Anak cacat itu harus pergi, sealami mungkin. Itu suara ayah. Suara yang 7 tahun lebih muda, penuh arogansi dan percaya diri. Rencananya sudah matang, besok kita ajak mereka piknik. Suara ibu menimpali, terdengar tidak sabar. Di tengah ruangan, Bram dan Siska berdiri mematung. Wajah mereka disinari cahaya dari layar yang menampilkan dosa terbesar mereka. Aku melihat tubuh ibu mulai berguncang hebat. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan, menggeleng-gelengkan kepala seolah mencoba mengusir suara-suara itu dari kepalanya. Matikan, jerit ibu histeris. Matikan. Itu bohong. Itu suara palsu. Palsu?
Tanyaku tenang, melangkah mengelilingi mereka seperti hiu mengitari mangsa yang terluka. Kalian pikir saat kalian membanting ponselku malam itu, buktinya hilang selamanya? Kalian lupa, ayah, ibu. Kalian lupa bahwa aku adalah anak digital native. Ponselku terhubung dengan penyimpanan awan. Detik aku menekan tombol rekam, data itu tersalin ke server. Kalian menghancurkan alatnya, tapi tidak datanya. Itu ilegal, gagap ayah. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras di dahinya. Kau merekam tanpa izin. Itu tidak bisa jadi bukti di pengadilan. Oh, tentu saja bisa jika didukung dengan bukti forensik lain. Potongku cepat. Aku menekan tombol di remote lagi. Video di layar berganti. Kali ini menampilkan sebuah dokumen pudar dan foto seorang pria tua yang tampak lusuh. Kenalkan, ini Pak Maman. Mantan mekanik di bengkel langganan ayah dulu. Ingat dia? Mata ayah membelalak. Dia ingat. Julian dan timnya menemukan Pak Maman di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah 2 tahun lalu. Dia hidup dalam ketakutan. Ternyata, uang tutup mulut 50 juta yang ayah berikan padanya habis dalam sebulan untuk berobat. Dia sekarat karena kanker paru-paru, dan dia ingin menebus dosanya sebelum mati. Dia bersaksi di depan notaris dan kamera, bahwa ayah membayarnya untuk melonggarkan baut as roda kursi roda Dika secara spesifik agar patah saat mendapat tekanan berat di turunan. Fitnah, raung ayah. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Orang tua itu pembohong. Dia memeras kami. Benarkah? Aku tersenyum miring. Kami juga menggali makam Dika minggu lalu. Dengan izin pengadilan, tentu saja. Otopsi ulang dilakukan. Dan tebak apa yang ditemukan ahli forensik pada sisa tulang rusuknya? Jejak retakan yang tidak sesuai dengan benturan jatuh biasa, tapi sesuai dengan pola dorongan paksa benda tumpul sebelum jatuh. Kalian tidak hanya membiarkan dia jatuh, salah satu dari kalian mendorongnya saat dia ragu di tepi tebing. Siska menjerit panjang, sebuah suara yang terdengar seperti binatang yang terluka. Dia jatuh berlutut, memukul-mukul dadanya sendiri. Aku tidak mendorongnya. Bram yang melakukannya. Aku cuma melihat. Bram yang bilang sudah waktunya. Diam kau, Siska. Bentak ayah, menampar pipi ibu dengan keras hingga ibu tersungkur ke lantai. Jangan bicara sembarangan. Aku menatap pemandangan itu dengan rasa jijik yang mendalam. Mereka mulai saling memakan. Kesetiaan palsu mereka hancur berkeping-keping di hadapan ancaman penjara. Kalian menyedihkan, desisku. Kalian saling menyalahkan, tapi tidak ada satupun yang menangisi Dika. Tidak ada satupun yang menyesal karena anak kalian mati. Yang kalian sesali hanyalah karena kalian ketahuan. Ayah menoleh padaku. Matanya liar, penuh dengan kegilaan. Dia melihat sekeliling ruangan yang terkunci rapat. Dia melihat pintu besi yang menutup jalan keluar. Dia sadar dia terperangkap. Insting bertahan hidupnya berubah menjadi agresivitas murni. Ini semua gara-gara kau. Geramnya. Napasnya memburu. Kalau saja kau mati malam itu, kalau saja kau tidak kembali. Dia melihat pisau pemotong kertas yang tergeletak di meja kaca, satu-satunya benda tajam di ruangan itu. Dengan gerakan cepat yang didorong adrenalin, ayah menyambar pisau itu dan menerjang ke arahku. Mati kau, anak setan, teriaknya, mengayunkan pisau itu ke arah leherku. Ibu menjerit ngeri. Tapi aku bukan lagi Rara yang lemah. Aku bukan lagi gadis remaja yang bisa diseret dan dipukuli. 7 tahun aku berlatih bela diri Krav Maga dan Aikido untuk momen ini. Aku tidak mundur 1 inci pun. Saat pisau itu melayang mendekat, aku menyampingkan badanku dengan tenang, membiarkan serangan itu lewat hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Tanganku bergerak secepat kilat, menangkap pergelangan tangan ayah. Dengan memanfaatkan momentum dorongannya sendiri, aku memutar lengannya ke belakang punggung. Krak! Bunyi tulang bahu yang bergeser terdengar ngilu. Ayah meraung kesakitan, pisau terlepas dari genggamannya dan berdenting jatuh ke lantai granit. Tanpa memberinya kesempatan bernapas, aku menendang lipatan lututnya dari belakang. Tubuh besarnya ambruk berlutut di depanku. Aku tetap menahan lengannya dalam kuncian yang menyakitkan, memaksanya menunduk hingga wajahnya menempel di lantai, tepat di bawah kaki stiletoku. Jangan pernah berpikir kau bisa menyentuhku lagi, bisikku dingin tepat di telinganya. Napasku bahkan tidak terengah. Aku bukan anak kecil yang bisa kau buang ke tempat sampah. Sekarang, akulah yang memegang kendali. Kau hanyalah orang tua menyedihkan yang kalah telak. Aku menghempaskan tangannya dan mundur. Ayah mengerang kesakitan di lantai, memegangi bahunya yang cedera. Dia menatapku dengan campuran rasa sakit dan ketakutan yang amat sangat.
Dia baru sadar bahwa monster yang dia ciptakan 7 tahun lalu kini telah tumbuh jauh lebih kuat daripada penciptanya. Bangun, perintahku. Pertunjukan belum selesai. Penonton VIP kita sudah menunggu di belakang panggung. Di layar raksasa, video masa lalu itu berhenti. Layar berubah menjadi hitam sejenak, lalu menampilkan tulisan besar berwarna putih, Justice Server, Online. Siska merangkak mendekati Bram, menangis terseduh-seduh. Rara, tolong ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu hilaf. Kita bisa perbaiki ini. Kita bisa jadi keluarga lagi. Kau kaya sekarang, kan? Kita bisa hidup bahagia. Tolong jangan lakukan ini. Rayuan itu terdengar lebih menjijikan daripada makian. Keluarga? Aku tertawa, tawa yang hampa dan kering. Keluarga saya sudah mati di dasar jurang 7 tahun lalu. Kalian hanyalah pembunuh yang kebetulan mendonorkan DNA. Aku berbalik membelakangi mereka, menghadap ke arah dinding belakang ruang tamu yang tertutup tirai hitam. Buka tirainya, perintahku pada sistem suara. Mesin hidrolik kembali berdengung. Tirai hitam raksasa itu terbelah dua, membuka perlahan. Dan di balik tirai itu, bukan dinding beton yang terlihat, melainkan sebuah kaca satu arah yang kini dibuat transparan. Di balik kaca itu, di halaman belakang yang disinari lampu sorot berkekuatan tinggi, puluhan orang sudah berdiri menunggu. Cahaya biru dan merah berputar-putar menembus kaca, memantul di dinding ruang tamu yang suram. Di halaman belakang yang luas, pemandangan itu seperti adegan film aksi. 3 mobil patroli polisi dan 1 mobil tim forensik terparkir rapi. Di depan mereka, berdiri Julian bersama seorang komisaris polisi bintang 1. Dan di belakang garis polisi, aku melihat wajah-wajah lain. Wartawan. Julian telah membocorkan tips eksklusif tentang penangkapan pengusaha korup dan pembunuh berencana malam ini. Kamera-kamera berita menyala, siap merekam jatuhnya dinasti Bramantio. Polisi. Desis ayah. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini pucat pasi seperti mayat. Harapannya musnah total. Kau menjebak kami. Aku tidak menjebak, jawabku tanpa menoleh. Aku hanya mengundang kalian ke tempat di mana keadilan bisa ditegakkan tanpa gangguan. Ingat kontrak yang kalian tanda tangani tadi? Itu bukan kontrak investasi. Di paragraf ke-13, huruf kecil, tertulis bahwa penandatangan dokumen ini menyadari bahwa mereka berada di yurisdiksi kepolisian dan bersedia menyerahkan diri atas tuduhan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Kau gila, teriak ibu. Kau anak durhaka. Kau menjebloskan orang tuamu sendiri ke penjara? Aku membebaskan jiwa adikku, koreksiku tajam. Pintu kaca geser di belakang terbuka otomatis. Angin malam yang dingin dan bau hujan langsung menyeruak masuk, membawa serta suara sirine yang meraung pelan dan bunyi shutter kamera wartawan dari kejauhan. 4 orang petugas polisi berseragam lengkap masuk dengan senjata siap di tangan, diikuti oleh 2 detektif berpakaian preman. Julian masuk terakhir, berjalan santai dengan tangan di saku celana, seolah dia sedang berjalan-jalan di taman. Bramantio Salim dan Siska Dewi, ucap salah satu detektif dengan suara lantang sambil menunjukkan lencana. Anda berdua ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap Dika Salim, penipuan asuransi, dan pemalsuan dokumen negara. Anda berhak diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Petugas polisi langsung menyergap Bram dan Siska. Tidak ada perlawanan berarti. Bram sudah kesakitan karena bahunya yang kugeser tadi, dan Siska terlalu lemas karena syok. Bunyi klik borgol yang mengunci pergelangan tangan mereka terdengar, seperti musik terindah yang pernah kudengar seumur hidupku. Itu adalah suara penutup dari mimpi buruk panjangku. Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Anak itu yang menjebakku. Ayah mencoba berteriak saat diseret keluar, menunjuk ke arahku dengan tangan terborgol. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Ibu menangis meraung-raung, kakinya lemas hingga harus dipapah 2 polwan. Saat melewati aku, dia berhenti sejenak. Matanya yang luntur oleh maskara menatapku dengan tatapan memohon yang terakhir. Rara, ibu mengandungmu 9 bulan. Ibu menyusuimu. Aku menatapnya datar. Tidak ada air mata di mataku. Sumur air mataku sudah kering 7 tahun lalu. Dan ibu juga yang membunuh alasan aku untuk mencintai ibu. Selamat menikmati sisa hidup di sel, Bu. Kudengar penjara wanita sangat dingin di malam hari. Mungkin ibu akan merasakan apa yang kurasakan saat tidur di bawah jembatan. Bawa mereka, perintah Julian pada polisi. Mereka diseret keluar menuju hujan. Cahaya lampu kamera wartawan menyambar-nyambar seperti kilat, mengabadikan wajah mereka yang hancur dan memalukan.
Aku melihat dari ambang pintu saat mereka dimasukkan ke dalam mobil polisi. Pintu mobil ditutup. Sirine dinyalakan. Iring-iringan mobil itu perlahan meninggalkan pelataran The Estate. Aku melihat lampu merah belakang mobil polisi itu semakin menjauh, mengecil, lalu menghilang di tikungan jalan. Selesai. Dendam 7 tahun. Latihan keras. Rasa sakit. Kelaparan. Semuanya bermuara pada momen ini. Dan sekarang, semuanya berakhir. Ruangan menjadi sunyi kembali. Hanya tersisa aku dan Julian. Julian berjalan mendekatiku, berdiri di sampingku menatap halaman yang basah. Dia menyodorkan sebatang rokok, tapi aku menggeleng. Bagaimana rasanya? Tanya Julian pelan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara malam yang dingin dan bersih. Apakah aku merasa bahagia? Tidak. Bahagia adalah kata yang terlalu cerah. Tidak ada sorak-sorai di dalam hatiku. Dika tetap tidak akan hidup kembali. Masa kecilku tetap tidak akan kembali. Tapi ada rasa lain. Rasa ringan. Seolah beban ribuan ton yang selama ini menekan pundakku tiba-tiba diangkat. Lubang menganga di dadaku tidak tertutup. Tapi setidaknya, pendarahannya sudah berhenti. Kosong, jawabku jujur. Tapi, tenang. Sangat tenang. Itu namanya kedamaian. Aurora, kata Julian. Dia menepuk bahuku pelan, sebuah gestur kebapakan yang jarang dia tunjukkan. Misi selesai. Kau berhasil. Kau menang. Apa yang terjadi pada rumah ini sekarang? Tanyaku, melihat sekeliling ruang tamu yang menjadi saksi bisu tragedi keluarga ini. Terserah kau. Ini milikmu. Yayasan Dika sudah memiliki dananya dari penyitaan aset orang tuamu yang lain. Rumah ini atas namamu pribadi. Aku menatap dinding-dinding dingin itu. Menatap lantai tempat ayah tadi bersujud kesakitan. Menatap meja makan tempat sup jagung basi itu mungkin masih ada. Rumah ini terlalu banyak hantu. Terlalu banyak kenangan buruk. Aku tidak bisa tinggal di sini. Jual, kataku tegas. Ratakan dengan tanah. Jual tanahnya. Sumbangkan semua hasilnya ke panti asuhan untuk anak-anak disabilitas. Aku tidak mau ada jejak apapun dari keluarga Bramantio yang tersisa di muka bumi ini. Keputusan yang bijak. Julian tersenyum tipis. Lalu, kau mau kemana? Aku berbalik badan, melangkah mengambil tasku di meja. Aku berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan ruang tamu yang gelap itu di belakangku. Aku tidak menoleh lagi. Ke kantor, jawabku sambil berjalan. Besok ada sidang kasus korupsi, kan? Klien kita butuh pengacara terbaik. Julian tertawa kecil di belakangku. Kau benar-benar monster ciptaanku. Nak, tidak mau istirahat dulu? Istirahat untuk orang mati, Julian, jawabku tanpa menghentikan langkah. Aku baru saja mulai hidup. Aku keluar dari pintu utama, menuruni tangga teras. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Langit di atas Jakarta mulai terbuka, memperlihatkan satu bintang kecil yang bersinar redup namun gigih di antara awan hitam. Aku mendongak menatap bintang itu. Selamat tidur, Dika, bisikku pada angin malam. Kakak sudah membereskan mainannya. Aku masuk ke dalam mobil Porsche hitamku, menyalakan mesin yang menderu halus. Dengan satu injakan pedal gas, aku melesat meninggalkan The Estate, meninggalkan masa lalu, menuju masa depan yang sepenuhnya milikku. Rara sudah tidak ada. Yang ada hanya Aurora, sang fajar yang baru saja terbit setelah malam yang sangat panjang. Tamat.